Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bos Riani. Mana kabar ini, Bu Mardiana? Alhamdulillah sehat, Bos Riani. Bos Riani apa kabar? Seperti Bu Mardiana sehat. Anak-anak dan rekan guru di sekolah Bu Mardiana bagaimana? Alhamdulillah sehat juga walaupun mungkin panjang Bu ya. Ada yang sedikit pilek, tetapi Betul insya Allah tidak sekali. mengurangi kita untuk beraktivitas. Ya, betul sekali. Alhamdulillah kalau ibu dan guru-guru di sekolah ibu, alhamdulillah kabarnya baik-baik. Nah, untuk siang hari ini, kira-kira ada yang bisa saya bantu kepada Ibu Mardiana atau adakah yang ingin Ibu Mardiana bahas untuk siang hari ini? Hari ini saya tertarik nih Bu untuk membahas untuk masalah peningkatan kapasitas guru. Kita lihat sekolah itu Bu, ada beberapa guru yang kapasitasnya secara pembelajaran itu masih mungkin bisa dikatakan belum sampai di standar lab ya. Mulai dari kapasitasnya sebagai pembelajaran inovasinya itu masih kurang, terus keuletan menanggapi berbagai macam perubahan itu mereka masih alon-alon, mungkin bahasanya masih pelan-pelan, masih merasa bahwa mereka masih merasa nyaman di jenjang sebelumnya seperti itu. Jadi di sini yang tadi Ibu Mardiana telah menjelaskan bahwa di rekan-rekan Ibu masih atau masih berada pada zona nyamannya, begitu ya Bu? Iya, betul. Ini ingin meningkatkan atau melihat guru-gurunya meningkatkan kapasitasnya sebagai guru ya. Kira-kira apakah kapasitas guru-guru di sekolah Ibu memang berbeda-beda atau bagaimana Bu? Kapasitas guru saya di sekolah itu Bu, karena kami dari Japau, saya memiliki guru itu memang berbeda latar pendidikan. Ada yang memang jurusan PAUD, ada yang jurusan beda jurusan, bukan dari jurusan pendidikan. Nah, dilihat dari yang ada itu kapasitas di dalam profesionalnya mereka ini, kalau yang dari jurusan PAUD memang sudah hampir memenuhi kapasitasnya sebagai seorang guru. Berbeda dengan guru saya ini yang bukan jurusannya, tetapi kelebihannya mereka itu mereka sudah kaya akan pengalaman karena lebih dulu mengajar. Itu kelebihannya mereka. Cuman mereka mungkin masih ada di zona nyaman, sehingga peningkatan kapasitasnya itu mereka masih bisa kok kita melakukan itu tetap berhasil. Tetapi kan kita tahu perubahan yang dari kebutuhan mereka itu berubah, jadi kapasitasnya itu seperti menurun seperti itu. Jadi baik, saya dapat menanggapi bahwa Ibu di sini ingin bisa meningkatkan kapasitas mereka sebagai guru, bisa keluar dari zona nyaman mereka, sehingga mereka bisa memunculkan sebuah inovasi yang bisa memajukan pembelajaran yang mereka lakukan. Baik Ibu, dari penjelasan Ibu ini, kira-kira setelah guru-guru Ibu bisa meningkatkan kapasitasnya sebagai guru di sekolah Ibu. Bu, bisa diulang Bu Mas Rani, suaranya terputus-putus. Ya baik, saya ulang ya Bu Mardiana. Dari masalah yang Ibu tadi ceritakan, bahwa Ibu mengharapkan agar kapasitas guru-guru Ibu bisa meningkat dalam hal menciptakan sebuah inovasi yang akan mereka lakukan dalam proses pembelajarannya. Kira-kira kalau menurut penilaian Ibu, sekarang guru-guru Ibu ini
berada pada grade atau level berapa jika kita berhitung mulai angka 1 sampai 10? Kalau melihat grade atau skala dari guru saya Bu ya, ada sebagian besar itu yang masih grade-nya berada di posisi 6, antara 6, 5, 6, 7. Sedangkan ada pendidikan yang sudah berada di grade 9. Dan saya berharap tuh mereka bisa memiliki kapasitas yang sama dengan potensi diri masing-masing seperti itu. Ya, baik Ibu. Jadi yang berada di level 6 kita bisa bersaing Betul. meningkatkan kapasitas mereka. Kira-kira Ibu mengharapkan semuanya berada pada grade atau level berapa? Saya sangat berharap mereka sempurnakan kesempurnaan milik Tuhan Bu ya. Ya di grade 9 lah. Saya mengharapkan mereka berada di 5 di antara 8, 9. Kalau hanya bisa sampai 10, Masya Allah sekali sih Bu. Tetapi saya rasa modal 9, grade 9 itu dengan idealnya skala kapasitas guru itu sudah cukup untuk bisa bersaing, bisa memberikan inovasi, memberikan pelayanan terbaik untuk siswa. Baik, jadi kira-kira dari harapan Ibu ini, apa yang ingin Ibu capai? Dan menurut Ibu kira-kira tujuan ini seberapa penting untuk kemajuan, maksudnya untuk peningkatan kapasitas guru-guru Ibu di sekolah? Dan saya ingin capai sih sebenarnya mereka bisa ya kapasitasnya mereka itu sebagai seorang guru itu bisa tercapai, dan ini merupakan sesuatu hal yang sangat penting karena kan kita lihat inovasi pembelajaran, kapasitas mereka sebagai seorang pendidik yang mampu cakap untuk melihat potensi murid itu kan sangat penting dalam proses pembelajaran, dan ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting saya rasa untuk dicapai oleh guru sehingga bisa melakukan pembelajaran yang betul-betul sesuai dengan yang kita butuhkan sama murid kita seperti itu. Baik Ibu. Jadi misalnya inovasi seperti apa yang ingin Ibu inginkan atau inovasi seperti apa yang Ibu bayangkan yang sebagai contoh ya yang dibuat oleh atau yang dilakukan oleh guru-guru itu sehingga Ibu menganggap bahwa mereka saya sangat berharap sih mereka dalam kapasitasnya itu sudah mampu tanggap IT pertama ya Bu. Tanggap IT mereka bisa menggunakan IT semaksimal dan semaksimal mungkin lah Bu. Terus mereka punya kapasitas untuk memahami muridnya itu lebih tinggi. Mereka bisa tanggap dengan kebutuhan siswa itu yang paling penting yang saya lihat yang harus saya ini kepada guru-guru saya begitu sih. Jadi inovasi yang pertama di sini yaitu adalah IT. Jadi Ibu mengharapkan bahwa guru-gurunya bisa melek IT. Kira-kira apa yang Ibu bisa lakukan atau apa yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan Ibu tersebut ini? Melek IT. Yang bisa kita lakukan pastinya kalau untuk masalah itu kan butuh latihan ya. Yang pertama pasti latihan. Saya rasa saya harus memfasilitasi guru-guru untuk ada momen tertentu yang kita gunakan untuk pelatihan-pelatihan IT itu. Yang kedua untuk kepada murid atau inovasinya mereka motivasi mereka untuk mengetahui perkembangan segala macam itu ya mungkin bisa kita ramu, bisa kita ini dalam KKG mini atau komunitas belajar di sekolah itu mungkin Bu yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan potensi mereka, kapasitas mereka. Baik Bu, saya kira rencana Ibu atau pandangan Ibu ke depan agar guru-guru bisa meningkatkan kapasitasnya sangat bagus, yaitu dengan mengadakan pelatihan-pelatihan atau mengikuti pelatihan-pelatihan KKG Andika terus menurut Ibu
untuk mencapai tujuan ini kan ibu sudah memikirkan cara, yaitu dengan melakukan KKG atau melakukan mandiri. Nah, nih rencananya ibu akan mengimplementasikan tindakan tersebut. Segera mungkin sih Bu, segera mungkin, apalagi kita kan sudah punya komunitas belajar di sekolah yang pertemuannya itu rutin setiap pekan, jadi sepertinya untuk pengimplementasian di KKG ini itu bisa segera mungkin bisa dijadwal pekan ini di hari Jumat, cuma tentunya mungkin harus dimasukkan dalam program Bu ya, dan kita harus cari materi untuk ini, kecuali kalau mungkin pelatihan itu mungkin butuh waktu karena kita harus cari narasumber, kita harus melakukan rencana pembiayaan dan segala macam. Nah, tapi kalau untuk meningkatkan kapasitas di lewat komunitas belajar yang bisa mulai ya minggu ini juga insya Allah bisa. Jadi ini saya bisa menyimpulkan bahwa ibu ini akan melakukan rencana ibu ini dengan secepatnya ya, melalui KKG mini. Ya, saya kira kalau KKG mini di sekolah, saya setuju dengan ibu, bisa saja dilaksanakan kapanpun sesuai dengan jadwal guru-guru pelatihan. Ya tentunya bisa kita jadwalkan atau rencanakan. Jadi tidak antusias atau saya sangat mengapresiasi apa yang ibu rencanakan. Jadi di sini saya menunggu atau menunggu aksi ibu kapan dilakukan, yang ibu kapan yang dilakukan. Kemudian yang selanjutnya kira-kira dalam merencanakan tindakan ini atau kedepannya, kira-kira adakah yang hambatan atau tantangan yang ibu rasakan untuk dalam meningkatkan kapasitas guru-guru ibu ini atau dalam memotivasi guru-guru ibu? Mungkin tantangannya ya kembali ke individunya Bu ya. Kita kan tidak bisa memaksakan individunya untuk terus motivasi untuk belajar, jadi untuk menumbuhkan motivasi untuk meningkatkan kapasitas itu menjadi tantangan. Yang kedua mungkin kalau di acara mentoring atau ini kita tantangannya mencari narasumber yang tepat yang bisa kita panggil, yang bisa sesuai dengan perencanaan yang ada di satuan lembaga. Itu mungkin tantangannya. Jadi saya mengapresiasi apa yang ibu lakukan atau apa yang ibu rencanakan, dan saya mengapresiasi pandangan-pandangan ibu untuk meminimalisir tantangan atau hambatan yang akan bisa saja terjadi pada saat ibu melakukan atau mengapresiasi rencana-rencana tindakan yang akan ibu lakukan. Baik ibu, dari obrolan kita hari ini, kira-kira apa yang ibu dapatkan atau adakah hal-hal positif yang ibu dapatkan dari pertemuan kita hari ini? Baik, terima kasih banyak. Alhamdulillah Bos Renan hari ini memberikan saya ruang untuk bercerita tentang pengalaman sekaligus mendapatkan solusi yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan kapasitas diri saya di sekolah. Dan semoga solusi yang tadi saya sebutkan bisa segera terlaksana dan bisa berimbas kepada teman-teman saya. Mungkin itu Bu sekiranya. Baik, terima kasih atas cerita atau pengalaman yang telah ibu bagikan kepada saya. Ini pun bisa menjadi pelajaran untuk saya. Kemudian saya tunggu aksi atau cerita dari tindakan-tindakan yang ibu Mardiana lakukan setelah ini. Semoga ibu berhasil melakukan atau artinya juga kalau ibu kapasitas kita utamanya dalam hal air. Terima kasih banyak Ibu. Halo Ibu Mardiana. Sama-sama Bos Reni. Baik, terima kasih atas kesempatannya hari ini. Baik, akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.